Halo semuanya, Assalamualaikum. Ini resep sop buntut, resep otentik dari aku sendiri. Langsung aja ke cara dan bahan-bahannya. Seperti biasa, olahan daging yang mau dimasak sup harus direbus dulu di air mendidih selama 20 menit. Nah, ini udah 20 menit, langsung aja dicuci sampai bener-bener bersih, sampai nggak ada lagi rontokan kotoran seperti ini. Biasanya aku cuci sampai 4 kali. Buat lemak yang nyelip di buntut, lemak yang tebel kayak gini, nggak pernah aku pakai, pasti aku buang karena mempengaruhi kejernihan dari kuah sopnya nanti. Dan selain itu, nanti kuahnya terlalu berlemak. Tapi kalau buat teman-teman yang suka, kan karena lebih gurih ya, monggo dipakai aja. Nah, buntutnya udah bersih, sekarang tinggal siapkan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, pala, dan merica putih. Resep lengkap cek di description box ya. Kalau udah halus tinggal ditumis aja. Nah, rempah ini nggak boleh ketinggalan, langsung masukkan bunga lawang 5 biji, cengkeh 8 biji, kayu manis sekitar 12 cm, lalu tumis lagi sampai bumbu setengah kering. Oke, kayak gini ya, warnanya udah berubah dan udah setengah kering. Langsung aja dimasukkan buntut sapinya. Campurkan 2,5 liter air. Kemudian diaduk supaya bumbunya nggak cuman ngendep di bawah. Nah, kelihatan ya kuahnya bersih, nggak butek karena dagingnya udah kita rebus dulu dari awal. Paling nanti semakin lama kuahnya akan semakin sedikit kecoklatan karena dari kayu manis, cengkeh, dan bunga lawangnya. Tapi tenang, itu bukan kotor ya. Tapi dari warna rempah-rempahnya yang semakin terinfus ke kuah. Dan biasanya semakin lama sop ini, karena kalau aku masak sop nggak pernah habis sehari, hari kedua, hari ketiga itu semakin enak karena rempahnya lebih keluar lagi, kaldunya juga lebih keluar lagi. Oke, ini udah, tinggal direbus aja selama 2 jam. Kalau mau lebih cepat, pakai panci presto aja. Sekarang sambil tunggu buntutnya mateng, siapin kondimennya dulu. Iris daun bawang dan seledri, abis itu simpan di dalam box dan simpan di kulkas. Nah, ini bakal tetap segar sampai beberapa hari. Kalau udah, potong-potong wortel dan kentang, kemudian direbus. Sambil tunggu wortel dan kentangnya mateng, aku siapin tomat. Tomatnya juga nanti disimpan di dalam box, abis itu disimpan di kulkas, biar tetap seger sampai berhari-hari. Nah, ini wortelnya udah mateng, langsung diangkat aja, abis itu giliran ngerebus kentangnya. Kalau kentangnya udah mateng, tinggal prepare cabenya, cabai rawit hijau, dan bawang putih direbus aja. Semua resep lengkap ada di description box ya. Kalau udah tinggal dihalusin aja, tambahkan sedikit air dan 1/4 sendok teh garam. Semua kondimennya udah, sekarang kita cek dagingnya. Nah, ini udah direbus selama 1 jam. Kalau ada sedikit buih-buih coklat kayak gini, ini tandanya pas nyucinya tadi masih kurang bersih. Itu diambil, tapi jangan sampai keangkat bumbunya ya, cukup buih coklatnya aja. Nah, ini kalau dari awal dagingnya enggak direbus dulu, pasti buih coklatnya bakal lebih banyak lagi. Kotor ya. Makanya kalau masak olahan daging wajib direbus terlebih dahulu sebelum dibikin sup. Kemudian tambahkan garam 1,5 sendok teh dan gula pasir setengah sendok makan. Aduk rata, setelah itu lanjut direbus selama setengah jam. Ini udah setengah jam. Total perebusan daging dari awal sampai sekarang udah 1,5 jam. Airnya juga udah menyusut, sekarang mau aku tambahkan air. Total air yang aku pakai dari awal sampai akhir 2,5 liter ya. Kemudian tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh. Aduk lagi supaya kaldu bubuknya larut dan lanjut direbus lagi selama setengah jam. Oke, ini udah setengah jam, jadi total perebusan dari awal sampai akhir 2 jam. Setelah 2 jam, dimatikan apinya. Sekarang kita tinggal plating. Oh iya, jangan lupa diicip dulu, takutnya buat teman-teman kurang asin atau keasinan. Kalau kurang asin, tambahkan garam. Kalau agak keasinan, buat teman-teman tambahkan airnya. Nah, ini udah semua. Di sini ada tomat, ada daun bawang, dan ada seledrinya, dipisah ya, jangan dicampur, dan bawang goreng. Nih aku homemade bawang gorengnya ya, lebih enak kalau bikin sendiri. Ada sambal juga yang tadi udah dihaluskan. Nah, ini sayurannya. Biasa kan kalau bikin sup selalu nginep ya, nggak pernah habis sehari. Supaya kuahnya tetap seger, sayurannya jangan dicampur, dipisah, direbus sendiri. Nah, jadi kalau bermalam juga kuahnya tetap enak, nggak basi.
Oh iya teman-teman, yang mau pakai micin, biasa kan kalau udah terbiasa pakai micin tuh makanan jadi kurang gurih ya, tambahin aja micin atau kalau mau banyakin lagi kaldu bubuknya, sesuai selera teman-teman aja lah ya. Nah ini aku siapin buat suami dulu. Kalau teman-teman suka buntut yang gede kayak gini atau lebih suka buntutnya yang kecil? Kalau aku sih lebih suka yang kecil ya. Nah ini karena buat suamiku dulu aku ambilin buntut yang gede karena dia sukanya buntutnya yang gede-gede kayak gini. Sekarang tinggal kita campur-campurkan aja sayurannya. Menurut aku sih lebih enak kayak gini, sayuran sama kuahnya dipisah. Jadi kalau nggak habis dalam sehari, sayurannya bisa disimpan dalam kulkas dan bakal tetap fresh, kuahnya juga tetap seger. Karena gini teman-teman, kalau kuah sop kan kalau nggak habis harus diangetin lagi tuh biar nggak basi. Nah, sifat sayuran itu kan nggak boleh dipanaskan berulang-ulang ya. Selain karena kandungan vitaminnya yang semakin menguap, terus terlalu lembek, rasa dari sayuran yang dipanaskan beberapa kali membuat kuah sop jadi nggak seger. Yang seharusnya sop daging kalau semakin dihangatin semakin enak, semakin seger, malah merusak rasa dan bahkan bisa lebih cepat basi karena campuran sayur di dalamnya yang ikut dihangatkan berkali-kali. Nah ini udah semua, tinggal dikasih topping aja, daun bawang, seledri, bawang goreng, dan jangan ketinggalan sambelnya. Yang ini buat Paksu, nah yang ini buat aku. Aku kucurin jeruk nipis biar seger ya, ada asam-asamnya. Bismillah. Ini enak banget, seger. Kalau bikin ini mah udah pasti laris manis lah ya. Nah dagingnya juga udah lembut banget. Wajib banget dicobain di rumah. Pasti bakal ketagihan sih kalau bikin ini. Selamat mencoba!